Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Jadi seperti biasa, sebelum kita belajar bareng, don't forget to subscribe this channel, like and share this video supaya semakin banyak teman-teman kita yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Silakan download sumber belajar bahasa Inggris secara gratis. So please check the link on the descriptions. Now we're going to discuss about skill 54. Make articles agree with nouns. Nah, articles kan ada the, a, sama an ya. Definite articles itu yang spesifik, kita pakai the. Kalau indefinite yang general ada a sama an. Nah, di sini yang di point out adalah agree with nouns. Kayak gimana sih maksudnya? Mari kita belajar bersama. The definite article though is used for both singular and plural nouns. So agreement is not a problem with the definite article. Karena the itu kan penggunaannya luas ya, bisa pakai singular, bisa pakai plural, bisa mau pakai yang uncount or countable juga bisa. Jadi agreement with nouns itu nggak terlalu penting atau tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi because the use of the indefinite article is different from singular and plural nouns, you must be careful of agreement between the indefinite article and the noun. Kalau the kan definite spesifik ya. Kalau indefinite kayak a sama an itu kan hanya dipakai untuk kata benda yang tunggal kan. Harusnya kan begitu ya. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam hal melihat kata bendanya. Jadi agreement di sini tuh kayak subject for agreement itu loh teman-teman ya. Kan kita pernah bahas itu ya, subject for agreement. Jadi kalau misalnya subjeknya tunggal, kata kerja tunggal. Lah dalam hal ini tuh antara artikel sama kata bendanya. Jadi kalau artikelnya indefinite kayak a sama an kan untuk kata benda yang tunggal. Jadi harusnya kita pakai kata benda yang tunggal juga gitu. One very common agreement error is to use the singular indefinite article a or an with plural noun. Jadi harusnya a sama an itu kan hanya untuk kata benda yang tunggal dan bisa dihitung kan. Jadi jangan sampai keliru pakai a sama an di kata benda yang plural. Ini misalnya contoh yang salah nih. He saw a new movies. Ini kan jelas salah ya. Padahal movie-nya ada banyak tapi pakai a. Nah ini kan berarti tidak agree. Jadi tidak selaras antara artikel yang dipakai sama kata bendanya. They travel to a nearby mountains. Mountains itu ada banyak, tapi kok pakai a. Do you have another books? Another itu kan dipakai untuk kata benda yang singular ya harusnya, tapi di sini dia pakai plural. Nah, itu maksudnya. Berarti kan dia tidak agree ya, teman-teman. Tidak menemukan kesepakatan. Harusnya kan dia selaras gitu ya. In these examples, you shouldn't have a or an because the nouns are plural. The following sentences are possible correction of a sentence above. Jadi kita akan berusaha untuk membetulkan kalimat yang 3 ini tadi, ini kan salah ya. Harusnya yang benar kayak gimana? Pertama, dibuat dalam mode tunggal, singular. He saw a new movie. Jadi, movies-nya di sini, S-nya hilang, tinggal movie aja. Karena pakai e. Atau he saw new movies. Jadi, e-nya yang dihilangkan. Supaya dia bisa jadi jamak. Terus they travel to a nearby mountain. Mountains-nya tadi yang pakai S dihilangkan S-nya jadi tunggal atau dibuat versi jamaknya they travel to nearby mountains. Jadi E-nya hilang. Do you have another book? Itu yang tunggal ya. Kalau mau plural, do you have other books? Jadi kalau another itu kan memang dipakai untuk kata benda tunggal ya. Kalau mau jamak pakai other. Nah nanti ada kok pembahasannya itu di skill terakhir-terakhir kalau nggak salah tentang another and other. Untuk lebih spesifiknya. Di sini kita fokusnya adalah berkaitan dengan a sama an, itu dilihat kata bendanya. Benar nggak kata benda yang kita pakai? Jangan sampai keliru kita pakai yang plural. Harusnya kita pakai yang singular. Maka kesimpulannya adalah you should never use a or an with a plural noun. Karena memang a sama an itu hanya dipakai untuk singular noun atau kata benda tunggal yang bisa dihitung ya teman-teman. Kalau dia nggak bisa dihitung nggak boleh pakai a sama an. Kalau nggak bisa dihitung bisa pakai artikel the. Atau nggak pakai artikel juga nggak masalah.
Semoga cukup jelas sampai di sini. Sekarang kita langsung aja coba latihan soalnya. Seperti biasa, kita lihat dulu contohnya. She went to school in a local community. Community-nya hanya satu, tunggal. Jadi dia pakai sudah benar ya. Nomor 2, the doctor used another pills. Pills itu kan banyak ya. Jadi harusnya bisa other pills, langsung aja dihilangkan n-nya. Atau kalau mau diganti ke versi yang tunggal, bisa another pill. Gitu ya. Nomor 3, it is necessary to have a farm or land of your own. Benar ya teman-teman? A farm, tunggal, land juga tunggal kok. Jadi nggak ada masalah. Number 4, he must contact a members of the club. Nah ini kan salah ya teman-teman. Karena ini tidak agreement, berarti dia tidak selaras. Satunya pakai satunya pakai plural. Harusnya kan tunggal, bisa a member. Atau kalau mau dijamain sekalian, he must contact members, gitu kan. Jadi bisa he must contact a member, S-nya dihilangkan, supaya jadi versi yang tunggal, gitu ya. What about number 5? You will need a pen or a pencil. Ini jelas bener ya, karena satu. Pennya satu, pensilnya juga satu. He is responsible for bringing a number of items. Benar atau salah? Benar ya, teman-teman. Jadi kalau dia kata bendanya bisa dihitung, dia pakai a number. Kalau nggak bisa dihitung, baru pakai amounts. Jadi nomor 6 sudah benar. 7, you must write a report on the subjects of your choice. Ini kasusnya sama kayak nomor 4. Jadi harusnya a subject of your choice. Karena dia tunggal, ada e-nya. Jadi nomor 7 salah. Number 8, they crossed through several forests and a stream. Several forest. Dia pakai several kan berarti beberapa, lebih dari satu ya. A stream, dia tunggal pakai e, jadi kan gak ada masalah ya. Jadi udah benar. Number 9, there will be another important lessons tomorrow. Another itu kan untuk singular noun. Jadi harusnya bukan lessons, tapi lesson tanpa s gitu ya. Another important lesson tomorrow. Jadi nomor 9 salah. The last one, he couldn't give me a good reasons for what he did. Ini juga sama ya. A good reason harusnya tanpa S supaya dia benar. Kalau a good reasons itu kan e-nya tunggal, reasons-nya banyak. Jadi nggak selaras. Jadi tidak memenuhi agreement-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita pakai e sama en, itu pastikan bahwa kata benda yang kita pakai itu tunggal dan untuk kata benda yang bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, dia nggak boleh pakai indefinite articles kayak e sama en ya. Bisanya pakai the atau nggak pakai articles juga nggak masalah. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.